Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 10 Wailima, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 10 Wailima, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita semua masih dapat berkumpul di SDN 10 Wailima dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak berbagi praktik baik pembelajaran budaya positif oleh Bapak Mujib Aidil Fitri. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau saya silakan. Acara rangkaian itu masalah. Saya bersedia dari video mau susunan. Nah ini kalimat aksi nyata. Itu bahasanya yang dilakukan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan yaitu kegiatan aksi nyata CGP, ya, berbagai praktik baik pembelajaran budaya positif yang disampaikan oleh guru CGP, ya, yaitu Bapak Mujib Aidil Fitri. Kemudian selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dari sekarang hingga di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru baik SD 10 Wailima yang saya hormati, baiklah ya. Di sini saya akan sedikit memberikan kata sambutan, ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada salah satu Dewan Guru SD 10 Wailima yang sudah mengikuti program
TGP ya. Kemudian untuk yang lain itu saya mengharapkan ya, yang lain saya mengharapkan juga kalau ada kesempatan supaya bisa mengikutinya. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai materi yang mau disampaikan oleh Bapak Mujib ya selaku TGP, itu nanti mohon untuk diperhatikan, dipahami, dan bila perlu dilaksanakan langsung ya apa-apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Mujib, supaya menjadi motivasi atau menjadi bahan acuan bagi Bapak Ibu sekalian ya, agar bisa melaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka ya. Acara yang selanjutnya refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan disampaikan oleh Bapak Mujib Aidil Fitri. Kepada beliau saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan apa yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 Pesawaran. Baiklah, saya akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama adalah terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dan berikutnya nanti tentang budaya positif. Materi ini mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita di kelas. Dan kalau saat ini saya sedang belajar tentang yang namanya pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita terkait dengan pembelajaran. Karena yang saya rasakan ada banyak hal-hal baru, ada banyak ilmu-ilmu baru yang selama ini kita tidak ketahui. Kesimpulan, refleksi pengetahuan dan pengalaman pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantoro sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah satu tokoh pendidikan yang sangat berjasa, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Bangsa. Pemikirannya tentang pendidikan masih relevan dan menjadi pedoman bagi pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Semboyan yang sangat melegenda, saya yakin kita semua tahu ini. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo manung karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Gak perlu saya jabarkan, ini kan sudah pasti sudah tahu semua. Di depan memberi teladan, jelas apa yang dilakukan oleh guru akan ditiru oleh siswa. Kemudian guru juga bisa membangun semangat, membangun kemauan siswa untuk belajar, untuk meraih kesuksesan. Dan juga ketika ada yang down, apa yang seperti tidak semangat, nah kita berikan dorongan dari belakang. Yang saya coba sarikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa kita sebagai guru itu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak-anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasar, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi pada dasarnya anak-anak itu sudah ada bakat, sudah ada bawaan, sudah ada coretan-coretan. Kita hanya menebalkan, mengarahkan. Kita tidak bisa
membentuk anak sesuai keinginan kita, tapi kita mengarahkan. Ini yang disampaikan oleh Kiai Hajar Dewantara. Berikutnya, dalam menuntun pendidik ini diibaratkan seorang petani menanam padi. Dalam menanam padi, supaya menjadi beras yang unggul, maka dia harus melakukan berbagai cara, harus sabar, diberi pupuk, dicabut rumput-rumput atau gulma ya. Kemudian itu juga yang harusnya dilakukan oleh guru. Kita harus sabar. Apa masalah-masalah belajar dalam siswa, itu yang kita harus coba hilangkan, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang baik. Masih pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa pendidikan ini satu upaya untuk memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikirannya, yaitu ada istilah menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang ini yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Dalam artian kalau kita kepada anak kita sendiri kan pasti kita sangat sayang gitu kan, sampai-sampai seperti kita menjadi hamba bagi anak kita jadi majikan. Begitu juga kepada murid, tapi dalam konotasi belajar. Guru harus melakukan cara apapun yang positif, yang baik tentunya, supaya anak mau belajar dan mau meningkat kompetensinya. Kemudian budi pekerti atau watak atau karakter ini adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak serta kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Dan kemudian satu hal lagi terkait dengan bermain. Bermain ini adalah kodrat anak. Jadi permainan anak itu sebetulnya adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini kita sebagai pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Karenanya pembelajaran harus bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Berikutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di masyarakat kita kan ada budaya, ada adat. Semua kan bisa kita ambil positifnya dan kita bisa padukan dengan pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntut kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu berupa kultur, budaya maupun kondisi alam dan geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari kodrat zaman saat ini, kita ada dalam era global. Di era global ini kita ditekankan untuk supaya anak memiliki kemampuan keterampilan abad 21. Kita ada HP, ada ponsel ya, bisa diakses secara bebas oleh anak. Supaya anak-anak tidak tergerus dengan zaman, anak juga harus menguasai teknologi. Sehingga pendidikan kita juga, pembelajaran kita juga tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa. Kita harus bisa menyesuaikan juga. Saat ini sudah berkembang sistem pembelajaran, ada yang namanya flip learning. Flip learning ini guru tidak lagi menjadi center, menjadi sumber, tetapi sumber belajar bisa dari mana saja. Guru sekarang ini diarahkan untuk menjadi yang namanya fasilitator. Fasilitator dalam artian mengarahkan, karena sumber belajar anak bisa didapatkan dari internet. Flip learning sebagai contohnya adalah kalau kita sudah memungkinkan nanti, guru hanya tinggal menyiapkan sumber belajar yang didapat dari link-link internet, kemudian anak diarahkan untuk mengakses. Jadi anak belajar dulu di rumah apa materi yang kita tetapkan, kemudian baru di kelas membahas materi-materi itu tersebut dalam bentuk diskusi kelompok. Kemudian pendidikan bisa
bisa diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukanlah satu-satunya tempat memperoleh pendidikan. Setiap rumah bisa menjadi sekolah, dan setiap sekolah adalah rumah. Bahkan di jalan atau di hutan sekalipun bisa belajar sesuai dengan kodrat. Pendidikan tidak terbatas hanya oleh dinding-dinding kelas yang selama ini kita lihat. Baik, barangkali demikian yang saya sampaikan terkait dengan pemikiran Ki Haji Alwi Dewantara, satu pemikiran yang luar biasa. Dan masih banyak lagi sebetulnya dari pemikiran beliau. Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ke materi yang kedua, yaitu budaya positif. Ini kontrak pelajar. Saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk elaborasi pemahaman modul tentang budaya positif, modul yang dikembangkan oleh pakar-pakar pendidikan. Pertanyaan pemantik, mari kita coba pikirkan bersama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Kalau kata modul ini tidak setuju. Nanti kita lihat. Ini termasuk saya juga, awalnya saya menyatakan bahwa ya hukuman bisa mendisiplinkan padi. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nanti kita lihat lagi ya. Setuju kan bisa nggak tahu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Baik, jadi 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju. Ya. Baik, kita coba bahas bersama, kita diskusikan lagi. Makanya nggak setuju ya. Ya. Beberapa konsep yang kita pahami nanti, disiplin positif itu apa, dan juga ada istilah nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, 5 posisi kontrol, ada lagi segitiga restitusi, 5 topik, 5 bahasan yang akan kita bedah bersama. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya secara umum ya, misalnya disepakati seluruh dunia gitu ya. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Kita kan bisa punya kecenderungan, kalau kita bicara ya, Anda dan teman Anda gitu kan, ada coretan kecil, ada sesuatu yang ditulis kemudian diminta dirahasiakan, dipegang. Ketika ada orang mau melepas, lepaskan kan? Jelas enggak ya, kita akan mempertahankan. Jadi ini ibaratkan sebagai keyakinan. Kalau kita sudah meyakini sesuatu dan kita tidak akan melepaskan, maka kita akan kuat ya. Ini ilustrasi. Ya. Menggenggam kertas, coba dilepaskan oleh temannya gitu kan. Kalau dia merasa ini berharga, tentu akan dipegang terus kan, nggak akan dilepaskan. Tapi kalau ya ini nggak berharga, ya paling begitu coba dilepas sama kawannya. Nah, nih dikasih oleh. Nah, jadi ada istilah namanya ilusi kontrol. Ilusi ini artinya nggak real ya. Kata kita begitu, tapi ternyata sebetulnya enggak. Ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan kita bisa mengontrol murid. Betul kan? Saya rasa enggak. Atau mungkin nanti di depan ya nurut, tapi pada dasarnya belum tentu. Kritik apakah bisa membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya anak berbuat kesalahan terus kita kritik, apakah terus dia nurut, terus karakternya jadi bagus? Ini belum tentu. Ini makanya dikatakan sebagai ilusi kontrol. Apakah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Apakah orang dewasa punya hak untuk memaksa? Memaksa hanya sementara.
Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Ini beberapa stimulus respon dan teori kontrol. Kita agak percepat aja Bu ya. Disiplin positif, ini teori-teori dari William Glasser ya. Makna disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi ini mengarahkan disiplin itu semestinya adalah disiplin yang ada dalam diri pribadi kita. Capek kita ngatur anak, buang sampah, suruh begini. Iya, sekali waktu dia nurut, tapi nanti nggak lagi kan. Tetapi lain kalau misalnya kita bisa meyakinkan anak, oh buang sampah itu bagus loh, menjaga kesehatan. Akhirnya anak sadar sendiri gitu, itu yang lebih baik. Jadi ini yang diarahkan sebetulnya, bagaimana supaya anak itu disiplin ini tumbuh dari diri sendiri, menjadi keyakinan dia. Dia memungut sampah atau melakukan perbuatan baik bukan karena disuruh, bukan karena orang lain, tapi karena dia memang sadar bahwa apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi dia atau bagi orang lain atau lingkungan. Itu yang coba diluruskan. Nilai kebajikan universal. Seseorang itu cenderung menghindari ketidaknyamanan. Ketika orang patuh, pada dasarnya dia kan gak enak kalau disuruh terus kita gak nurut gitu ya. Jadi nurut itu pada dasarnya menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi eksternal sebenarnya. Kemudian mendapatkan imbalan, melakukan sesuatu supaya dapat hadiah, itu masih motivasi eksternal. Nah, yang terbaik adalah ini, motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi keinginan dari diri sendiri itu yang diarahkan. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ini contoh-contoh ya. Contoh pengakuan interpretasi kebajikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengalami basket halaman-halaman, ini malah fisik ya, hukuman. Ini semuanya hukuman. Push up menggantikan. Kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mengenakan maksudnya melepas sepatu barangkali ya. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Seyogianya kan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi artinya kesadaran dari diri sendiri. Kalau hukuman dia sifatnya sementara. Itu yang diistilahkan menghindari kenyamanan. Karena takut dimarah guru atau nggak mau, pokoknya mau nyaman aja, akhirnya dia laksanakan itu. Jadi bukan karena kesadaran diri. Akibatnya kalau nggak ada guru ya tidak melakukan perbuatan baik itu. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, menyakitkan bagi si anak atau siapa yang korbannya ya. Tapi konsekuensi
sesuatu yang harus terjadi, sudah dipahami gitu ya. Oh ya, karena saya berbuat begini akibatnya begini gitu misalnya. Membuat anak sakit, kalau konsekuensi tidak, tapi anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya kalau Ya. anak kompetisi ya Pak. Ya. Bapak dan Ibu, ada istilah identitas gagal, ada identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan, gagal. Sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi. Tapi ada yang terbaik namanya restitusi, pilihan. Tidak nyaman untuk jangka waktu panjang kalau kita memberikan hukuman, jadi ada istilah dendam di anak nanti. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman tapi jangka waktu pendek. Nah, tapi yang terbaik restitusi, menguatkan supaya untuk jangka waktu panjang anak tidak akan melakukan lagi hal-hal yang tidak baik. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka ya, bisa kembali pada kelompok mereka dan berkarakter lebih kuat. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan jadi tujuan muridnya. Ini yang teori dari yang dirasa ampuh untuk menertibkan atau mendisiplinkan anak, ada istilahnya restitusi. Jadi kalau selama ini ada namanya tata tertib, nah, ini diganti dengan yang bukan diganti atau disubstitusi ya, dengan namanya konsekuensi kelas. Jadi nanti akan kita coba di kelas diarahkan supaya anak-anak itu membuat ketentuan yang nanti disepakati bersama. Kan ketika kalau kita buat peraturan yang anak-anak terlibat di situ, misalnya anak-anak nanti akan bisa menerapkan. Nah, istilah ini disebut dengan keyakinan kelas tentunya. Ciri restitusi. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak terus saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini mengapa kita diberi peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat terjadi pelatihan yang modern untuk memiliki kembali ke keyakinan masalah yang diberikan mengikuti selatan yang mengapa Ya. Nah, ini kecil ya, kelihatan ya. Kelihatan yang di tengah. Oh, peraturan kelas, keyakinan kelas. Ya. Ini peraturan kelas, keyakinan kelas yang positif, budaya positif. Nah, jadi diawali dengan kita buat peraturan kelas harus tertib Pak ya, tetap. Kemudian keyakinan kelas, terbentuk lingkungan positif. Ini peraturan kelas. Kelihatan karena suaranya ini senada ya. Oke. Nih contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini contohnya. Ini semestinya dirumuskan bersama dengan murid. Ayo anak-anak supaya kita nyaman di kelas, supaya kita bisa maju, apa yang kita buat? Nih, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelumnya, tertib. Oke. Contohnya, kita lanjut aja ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu, manusia itu kata para ahli ini punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kaitannya dengan makan, minum, pakaian. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, otomatis ini yang akan timbul masalah. Ya masalahnya ya entah nangis,
Kalau anak lapar kan pasti nanti nangis ya, dia minta makan. Kemudian butuh juga namanya penguasaan. Ini kalau anak berkelahi, karena dia butuh penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Jadi pada dasarnya ketika anak berbuat ulah karena tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini. Kita lanjut aja ya, banyak materinya. Segitiga restitusi. Ini konsep ketika anak berbuat masalah. Contoh ketika anak berbuat masalah, bagaimana cara guru mengatasinya gitu ya. Dipanggil ke kantor atau apa gitu kan. Yang pertama itu ini langkah pertamanya menstabilkan identitas. Karena pada dasarnya ketika anak berbuat salah gitu, ketika dipanggil guru, kita udah selesai ya. Ketika dipanggil guru, semestinya anak itu kan jadi takut, jadi ada rasa bersalah gitu kan. Kita melihatnya rasa bersalah itu bagus gitu ya, artinya anak menyadari kesalahan. Tapi kalau secara psikologi ini nggak bagus. Makanya kita harus stabilkan identitas dia, karena dia kalau nggak dia nanti akan merasa bersalah terus, dia nggak maju, nanti cenderung pasif dia nanti. Iya memang saya suka salah, suka nggak bisa. Gitu. Nah, jadi idealnya adalah distabilkan identitasnya. Ketika dia berbuat salah, dia pasti ada pembenaran berbuat salah itu kenapa. Gitu. Ya. Berantem atau apa gitu ya, karena dia jagoan atau apa segala macam gitu, mesti dia punya alasan. Gak apa-apa, biarkan dia dengan alasan-alasannya gitu kan. Tapi terus kemudian, nah makanya kata-katanya begini kan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya melakukan ini gitu kan. Ini supaya anak tidak menjadi status gagal, identitas gagal. Baru kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah anak menyadari kesalahan, kita stabilkan identitasnya, divalidasi, baru kemudian diarahkan dengan konsekuensi keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Ini kaitannya dengan konsekuensi kelas yang telah kita buat. Kemudian kamu ingin menjadi seperti. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Nanti di pertemuan yang akan datang saya akan menyiapkan video-video contoh gitu ya. Jadi dengan menonton video itu kita melihat, oh begini penerapan segitiga restitusi, oh begini cara penerapan pembelajaran gitu. Ini karena keterbatasan waktu jadi saya belum sempat menyiapkan gitu. Dan juga ada namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ bisa kita manfaatkan, ada juga kaitannya dengan ini. Bapak dan Ibu guru sekalian, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.